paling tidak dalam 3 hari ini saya ada 1 kali diskusi secara live kepada teman-teman semua terkait dengan P3K, baik itu P3K non guru maupun guru ya. Saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman bertanya secara langsung, karena kalau untuk menjawab pertanyaan teman-teman secara satu persatu di kolom komentar, terus terang saya memang tidak sempat menjawabnya satu persatu sekarang karena memang disebabkan oleh pekerjaan yang cukup banyak juga ya, sehingga tidak sempat. Maka dari itu saya kedepannya, yang pertama saya akan dibantu oleh teman saya untuk memberikan update di channel ini. Yang kedua, saya akan berusaha dalam 1 minggu atau 3 kali dalam 1 minggu itu kita mengadakan live diskusi tanya jawab langsung terkait perkembangan P3K. Nah, untuk teman-teman yang mau join di live diskusi ya, silahkan klik link Google Form yang ada di bawah, teman-teman isi datanya, nanti kita buatkan diskusi secara live ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, 1 minggu ini saya tidak mengupdate berita ya, karena terkait dengan kesibukan pekerjaan. Maka dari itu mulai ke depannya, supaya teman-teman terus mendapatkan informasi terupdate, maka nanti saya akan dibantu oleh salah seorang teman saya juga untuk terus memberitakan informasi terkait CPNS dan P3K di channel ini. Kita usahakan setiap hari ada update sampai proses seleksi itu dibuka, sampai proses seleksi itu dilaksanakan, bahkan sampai teman-teman nanti terangkat menjadi ASN. Maka dari itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate. Nah, kali ini saya akan mengupdate berita dari jpnn.com ya, terkait dengan judul yang diangkat oleh beberapa media. Di sini sekelas jpnn.com mengangkat berita ini, terus ayobandung.com mengangkat berita ini, informasi Pos PR Soloraya pun mengangkat berita ini ya, terkait dengan seleksi P3K 2022 tanpa tes. Ada syarat minimal 5 tahun kerja. Ada usulan syarat minimal 5 tahun kerja. Nah, teman-teman, sebenarnya ini informasinya belum pasti ya, karena sampai saat ini belum ada regulasi yang diterbitkan oleh baik itu Kemenpan RB maupun instansi terkait yang menangani proses seleksi P3K terkait dengan adanya proses seleksi P3K 2022 tanpa tes. Ya, saya sudah mencari tahunya beberapa hari terakhir, apakah benar seperti itu. Saya belum mendapatkan informasi, terutama terkait regulasi yang keluar terkait dengan P3K tanpa tes. Tetapi karena ini tidak dijelaskan ya, tetapi karena pihak yang berwenang untuk menyampaikan, untuk mengkonter berita-berita seperti ini tidak muncul ke permukaan, mengkonter apakah benar atau tidak, dibiarkan saja bola liar, isu ini berkembang ke sana kemari sampai teman-teman ternyata sekarang pada bingung ya, apakah benar ada seleksi tanpa tes atau seperti apa. Kalau memang ada, tolong bagi pemerintah atau siapapun yang berwenang untuk menjelaskan, tolong dijelaskan secara jelas ya, karena ini beberapa media mengutip dari surat edaran terakhir. Dari surat edaran itu muncul kemana-mana isu ya, tidak isu liar yang sampai sekarang judul beritanya diangkat terkait dengan seleksi P3K 2022 tanpa tes. Bahkan di sini kalau kita baca berita ini, para honorer yang sudah lama bekerja itu khawatir dengan adanya surat edaran itu akan ada pendataan tenaga honorer siluman yang disisip-sisipkan supaya bisa diangkat tanpa tes. Ya, padahal ini informasinya belum jelas. Yang sudah ada regulasinya yang jelas, yaitu terkait dengan ini ya, terkait dengan jabatan fungsional guru. Itu sudah ada regulasinya. Di sini sudah jelas ya, memang ya. Regulasi dari sini jabatan fungsional guru itu sudah jelas. Untuk pendaftar jabatan fungsional guru itu terbagi dua, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, mana dia? Saya sudah baca beberapa hari yang lalu ini. Nah, terbagi dua ini ya, pelamar prioritas dan pelamar umum. Pelamar prioritasnya sendiri itu ada prioritas 1, 2, dan 3, di mana mereka ini memang
tidak ada proses tes apa namanya? Tidak ada proses tes seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural lagi, karena mereka mengambil passing grade dari seleksi tahun sebelumnya, ya. Seleksi tahap 1 dan tahap 2 itu mereka mengambil nilainya dari situ. Tetapi ada proses tesnya juga ya teman-teman. Untuk pelamar umum tetap ada proses tesnya. Nah, kategorinya sendiri mereka memang sudah jelas, sudah dibagi-bagi, prioritas 1 itu siapa, prioritas 2 itu siapa, prioritas 3 itu siapa, dan proses tesnya pun sudah dijelaskan di bab terakhir ya. Pasal terakhir itu menjelaskan terkait dengan materi tesnya. Ya, jadi sampai sekarang pun belum ada informasi yang jelas terkait apakah benar ada seleksi P3K tanpa tes ya. Tapi informasi ini sudah beredar ya. Kita simak berita ini terlebih dahulu. Nah, di sini seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini lebih berpihak pada honorer. Ya, sepakat, semoga ini benar adanya ya. Salah satunya meniadakan tes bagi honorer K2 dan guru honorer negeri yang masa pengabdiannya minimal 3 tahun serta tercatat di data pokok pendidikan ya. Namun kebijakan tersebut berdampak besar menurut Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja Pusat Hasna. Kemunculan honorer bodong tidak bisa ditahan lagi ya. Ini sampai muncul kekhawatiran seperti ini ya. Mereka ramai-ramai minta dimasukkan ke dalam daftar pokok pendidikan, kata Hasna kepada jpnn.com hari Kamis 11 bulan 8. Melihat fenomena tersebut, Hasna mengusulkan agar syarat seleksi tanpa tes itu direvisi. Nah, ini syarat seleksi tanpa tes ini direvisi ya. Saya belum melihat, tolong kalau ada yang tahu tulis komentar di bawah. Yang dimaksud aturan yang mempersyaratkan tanpa tes itu di mana ya? Aturannya dari surat edaran kah, atau sudah ada regulasi Permenpannya kah? Tolong bantu saya tulis di kolom komentar jika ada teman-teman yang mengetahui dari mana dasar semua berita, banyak berita memunculkan berita ini ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di bawah. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini membingungkan karena terkait dengan surat edaran sendiri itu berbeda isinya. Di dalam surat edaran itu tidak membahas terkait seleksi tanpa tes ya. Kita lanjut dulu beritanya. Jangan hanya masa pengabdian minimal 3 tahun, tetapi lebih dari itu. Ya, masa kerja minimal 3 tahun menurut Hasna mudah disisipi honorer siluman. Dia menyarankan masa kerja minimal 5 tahun agar yang bodong sulit masuk. Jelang pemilu begini, macam-macam cara dilakukan untuk mendapatkan suara. Honorer, objek yang strategis untuk mendulang suara, terangnya. Hasna khawatir pendataan honorer akan membuat jumlah tenaga non-ASN membludak. Ya, ini terkait dengan surat edaran Kemenpan-RB ya. Dia memperkirakan jumlah honorernya di atas 3 jutaan, baik guru, tenaga pendidik, administrasi, dan teknis lainnya. Ya. Banyak yang silo duit yang tidak seberapa sehingga tega mengorbankan honorer asli demi masukkan honorer siluman. Dia berharap dengan pendataan ulang ini seluruh honorer yang benar-benar mengabdi tidak tergeser lagi oleh tenaga non-ASN baru. Ya, kalau memang benar ada regulasinya ya, ini memang perlu diperhatikan ya, karena ada yang mengangkat berita kemarin ya, mengatakan bahwa kalau benar ada tes honorer, seleksi honorer tanpa tes, itu akan banyak disusupi oleh tenaga honorer siluman ya. Pemda membuatkan SK siluman sehingga mengangkat orang-orang terdekatnya. Itu yang dikhawatirkan ya, kalau memang benar ada ya, seperti itu. Semoga nanti kalau memang benar ada aplikasi BKN yang dibuat untuk pendataan honorer itu bisa mengcounter atau menghalangi data-data siluman ya, seperti itu. Hasna mengungkapkan menerima banyak laporan dari para guru yang kepala sekolahnya menerima honorer dari PAUD untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ada juga honorer di kecamatan yang memiliki jasa sarjana pendidikan masuk di Dapodik guru SD ya. Regulasi sudah melarang merekrut honorer baru. Ada apa ya dengan para kepala sekolah kok nekat merekrut guru honorer baru, pangkas Hasna. Nah, ini kecurigaan-kecurigaan ini akhirnya berkembang di tengah-tengah
teman-teman tenaga honorer ya, karena memang sampai sekarang belum ada yang muncul ke permukaan, baik itu dari pihak Kemenpan RB, dari BKN yang menjelaskan apakah benar ada atau tidak ya. Sampai sekarang sudah ada saling curiga mencurigai antara satu pihak dengan pihak yang lain terkait dengan isu yang berkembang ini. Padahal ya, kalau teman-teman lihat di sini kalau saya lihat dari info prsoloraya.com ya, di sini dia mengatakan ya, ini tenaga honorer bisa diangkat asal memenuhi syarat berikut, atau ini ya, ini lebih ekstrim lagi judulnya. 5 honorer ini bisa jadi PNS P3K 2022 tanpa tes CAT. Anda termasuk. Nah, di sini kalau kita lihat yang dia maksud di situ berdasarkan surat edaran ya. Ini mana? Berdasarkan surat edaran. Nah, ini ya. Setelah didata, ada kriteria yang syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K 2022 untuk diangkat ya di sini. Padahal berbeda redaksinya dengan surat edaran yang keluar. Berikut kriteria atau syarat pendaftaran P3K 2022. Ini terkait dengan surat edaran itu ya, seperti itu. Ini juga kalau guru sih oke ya. Kemarin memang sudah ada regulasinya yang terbit. Kalau tenaga umum lainnya belum ada saya rasa ya. Tolong teman-teman bantu saya kalau memang ada, tolong tulis di kolom komentar biar saya cari regulasinya. Ini ya juga saling curiga mencurigai akhirnya ya. Penghapusan honorer dan seleksi P3K tanpa tes picu manipulasi data, tenaga siluman marak. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, apakah benar ada ini ya? Sampai sekarang saya juga belum mendapat. Pengurus pengkumpulan honorer K2 Garut di Kabupaten Garut, Dudi Abdullah memprediksi akan muncul banyak SK bodong. Ini sudah saling curiga mencurigai nih sekarang ya semuanya nih, karena memang belum ada. Nah, padahal teman-teman, kalau teman-teman lihat di surat edaran itu sendiri di poin nomor 3 ya, di sini jelas menyebutkan oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Nah, ini jelas ya. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberi kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak ada kata-kata yang menjelaskan bahwa akan diangkat menjadi P3K. Tetapi media rame-rame banyak memberitakan seperti itu. Saya heran juga ini teman-teman. Nih. Coba kita lihat ya. Nah, tenaga honorer bisa diangkat asal memenuhi syarat berikut. Inti selengkapnya di sini. Nah, ini dia kutip lagi dari surat edaran. Padahal di sini tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa akan diangkat, tetapi diberi kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ya, seperti itu. Jadi ini masih simpang siur ya, teman-teman. Regulasi atau yang terakhir diterbitkan saya rasa ini ya, tapi sampai sekarang isunya berkembang liar ya, seperti itu. Dapat dengan nah, kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Silahkan tulis komentarnya ya di bawah. Nah, teman-teman, saya informasikan bahwa kami akan mengadakan mini workshop atau diskusi lah minimal ya, secara live, tanya jawab. Saya akan bantu teman-teman karena memang keterbatasan waktu. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman, apapun yang teman-teman ingin tanyakan secara live atau langsung ya. Nanti saya cantumkan link di bawah bagi teman-teman yang ingin tanya jawab secara langsung. Saya akan berusaha menjawabnya karena terus terang saya tidak punya kesempatan untuk menjawab satu persatu pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Saya juga bukan ahlinya, tetapi saya paling tidak sedikit mengikuti peraturan-peraturannya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, nanti silakan bertanya melalui Google Form yang akan saya siapkan di bawah.
dan kita akan membuatkan mini diskusi secara live ya. Insya Allah kalau tidak besok malam, malam ini ataupun malam Selasa ya. Dalam 3 hari ini kita akan adakan, paling tidak dalam 3 hari ini saya ada 1 kali diskusi secara live kepada teman-teman semua terkait dengan P3K, baik itu P3K non guru maupun guru ya. Saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman bertanya secara langsung, karena kalau untuk menjawab pertanyaan teman-teman secara satu persatu di kolom komentar, terus terang saya memang tidak sempat menjawabnya satu persatu sekarang karena memang disebabkan oleh pekerjaan yang cukup banyak juga ya, sehingga tidak sempat. Maka dari itu saya kedepannya, yang pertama saya akan dibantu oleh teman saya untuk memberikan update di channel ini. Yang kedua, saya akan berusaha dalam 1 minggu atau 3 kali dalam 1 minggu itu kita mengadakan live diskusi tanya jawab langsung terkait perkembangan P3K. Nah, untuk teman-teman yang mau join di live diskusi ya, silahkan klik link Google Form yang ada di bawah, teman-teman isi datanya, nanti kita buatkan diskusi secara live ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.